Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo cucuk panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke. Hai Mas Bimo dan Mas Danu, piye kabare? Gak usah sok kenal. Api, oh gitu kemarin ini kita. Kemarin. Pengen kenal sama kita. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Mas Agung yang sering dengerin dari Spotify? Oh, ini Agung Hapsah. Bukan. Oh, bukan. Saya sudah 2 kali kirim email ke Potmawon dan ini yang ketiga. Cakep. Cakep. Tapi kayak nggak dibaca-bacain kali ya. Enggak. Emang kan emailnya banyak banget gitu. Bukan berarti harus kirim 2 kali dulu, enggak. Saya baru ingat punya cerita ketika dengerin podcast yang bahas genderuwo. Makanya saya langsung tulis di Google Form Potmawon perdana saya ini. Jadi gini, kejadian ini saya alami tahun 2008 ketika saya SMA dan tepat di bulan Ramadan di perumahan tempat saya tinggal. Perumahan lama sih dan lokasinya berdekatan dengan perumahan elit grup gitu, grup pengembang terbesar di Indonesia lah, tahu. Iya. Dan terkenal dengan jalur tengkoraknya yang warga situ pasti juga tahu. Yang saya tahu kalau bulan-bulan suci Ramadan itu setan-setan pada di lockdown kan ya. Tapi pengalaman saya itu benar-benar kayak membantah statement itu sih. Biasanya kalau lagi bulan Ramadan, saya itu suka ikut tadarus, yaitu mengaji pada malam hari selepas salat tarawih dan tidur di masjid untuk persiapan gugah sahur. Sekitar pukul 12 malam, saya bersama 3 orang teman saya sepakat untuk cari makan di warkop seberang jalan perumahan. Singkat cerita, berangkatlah saya dan ketiga teman saya, Ewa, Raya, dan Putra, ini nama samaran, menuju warkop dan makan Indomie, ngopi sambil lihat pertandingan bola. Gak ada apapun yang terjadi saat kami ngopi dan makan di warkop. Saat kami kembali, si Ewa ngajak kami untuk lewat jalur memutar lewat area belakang perumahan sambil ngulur waktu biar sampai ke masjidnya agak lamaan. Sekitar pukul 1 dini hari kami melintas di area perumahan itu dan kondisinya benar-benar sepi juga gelap. Kami berjalan sejajar posisinya. Ewa ada di kiri, lalu saya dan Ewa, Putra, Raya, baru saya di sebelah, di paling kanan. Setelah jalan beberapa saat, tibalah kami semua melintas di sebuah TK di kanan jalan. Kondisi TK tersebut gelap dan hening. Samar-samar dari kejauhan terlihat ayunan, lalu ada jungkat-jungkit di halaman TK tersebut. Si Raya iseng nih mengucap, "Nek misal ayunan neng kono tiba-tiba gerak, yo apa yo?" Gitu. Yang artinya kalau ayunan di sana tiba-tiba gerak gimana ya? Dan langsung ditimpal Putra, "Hus, gak apik ngomongin bengi-bengi." Nah si Ewa ini cuma ketawa sambil menyalakan rokok dan bilang, "Kan setan-setan bodoh di kerangkeng bro. Sopo sing wedi?" Artinya ya kan setan-setan semua lagi dikurung. Ngapain sih takut? Iya. Lapok saya wedi. Oh maksudnya siapa sih yang takut pastinya gitu. Saya berjalan melewati TK tersebut dengan perasaan yang gak enak sebenarnya. Sambil celingak-celinguk
Dan iseng mata tuh seakan gak bisa dihentikan untuk tertarik ke arah ayunan. Singkatnya kami melewati TK tersebut dan pandangan kami sudah tidak lagi ke sana. Kami kembali menatap jalan yang sepi tersebut. Tiba-tiba secara mengejutkan, kami semua terdengar suara gertakan keras dari sebelah kanan. Posisi suara tersebut ada di perbatasan TK dengan rumah kosong sebelahnya. Wah, kayak gitu. Suara itu terdengar seperti orang menggertak, namun suaranya sangat kasar, mirip suara harimau menggeram katanya gitu. Begitu kali ya. Bisa. Wah, anjing. Sontak kami semua kaget. Saya yang berada paling kanan sedikit ngelirik rumah kosong dekat TK itu. Dan benar aja saya melihat sosok hitam besar, mata merah melotot berada di dalam halaman rumah kosong itu. Sembari kedua tangannya memegangi jeruji pagar. Wah. Saya hanya melihatnya sepersekian detik, hanya sekelebat. Namun saya sangat ingat sosoknya yang hitam seperti ada bulu-bulu di tangannya. Mengingatkan saya akan sosok genderuwo, walau tidak sebesar yang digambarkan. Saya langsung tancap gas lari paling pertama, meninggalkan teman-teman saya yang akhirnya juga ikut lari gak karuan. Sesampainya di jalan dekat masjid, saya membuka percakapan dan bertanya, apakah mereka juga mendengar suara gertakan tersebut? Dan mereka semua bilang iya. Namun mereka gak ngelihat sosok yang saya lihat, karena udah terlanjur kaget dan ikut lari bersama saya. Sejak saat itu saya jadi gak berani melintasi rute tersebut ketika malam. Dan benar, ternyata tetangga saya juga ada yang mengalami hal aneh di rumah kosong tersebut. Tetangga saya yang melintas di sana menggunakan motor jam 8 malam, sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba motor yang digunakan mesinnya mati dan gak bisa dinyalain, walaupun di starter bolak-balik. Padahal motor tersebut motor beli baru. Setelah dituntun agak jauh, barulah motor tersebut bisa dinyalain kembali. Sekian cerita dari saya, semoga dibacain. Semangat terus Mas Bimo dan Mas Danu. Saya doakan moga-moga jadi podcaster horor nomor 1 deh. Amin. Amin. Ulala. Ayo, serem lah. Ih. Di Hardik sama genderuwo berarti ini judulnya ya. Persis nih gue pernah kayak gini leh. Pas lagi di Gede waktu itu. Gunung Gede. Pas lagi di rute turun. Oke. Gue tuh berdelapan waktu itu, lebih deng. Berapa ya? Lupa gue. Pokoknya tepatnya berapa. Yang jelas gue jalan tuh berdua gitu. Oke. Jaraknya paling ya 2 meter lah jalan. Itu lagi di rute balik. Salah satu senior gue tuh udah ada yang pingsan. Kenapa? Capek atau? Kecapean kayaknya. Jadi udah digendong tuh waktu itu sama si porternya. Ranger apa porter? Porter sih, bukan ranger. Porter kalau gak salah deh. Udah digendong. Jadi cepet-cepet kan itu turun. Terus pas lagi di jalur itu, suara yang persis banget kayak gini tuh dari atas kedengeran. Oh gitu. Iya. Cuman bukan bukan ngebentak sih. Gue denger tuh kayak tahak, kayak orang sendawa. Cuman gede banget. Gitu. Nah, di situ langsung tek gitu kan gue rasanya sebagai pendaki amatir ya. Waktu itu masih SMA kelas 1. Kaget kan? Hah? Nah, si porternya langsung teriak ke belakang. Udah, biarin aja, lanjut jalan terus. Jangan ada yang nyorot senter ke atas ya. Jangan ada yang nyorot senter ke atas gitu. Di situ gue namanya merinding dari sebadan badan tuh. Sekali-kalinya gue ngerasa sedekat itu sama makhluk gaib. Itu bukan binatang yang jelas sih. Bukan. Dari atas gitu loh Le. Terus perintahnya itu jangan ada yang nyorot senter ke atas. Mungkin kalau ada yang nyorot ke atas kali bisa keluar tuh dia. Iya. Orang waktu gue LDKS terus gitu-gitu kan juga gak boleh nyenter ke atas, ke pohon gitu gak boleh. Pantangan ya. Pantangan di Hardik. Nantangin sih. Itu bacotnya sompral tuh temennya tuh. Coba tuh kalau ayunan goyang sendiri gimana ya? Gimana lo nantangin lo. Diberi. Itu mah kalau dari perspektif jin yang ada di episode 70.
Itu emang jelas marah kalau itu. Iya. Ditantangin. Ibaratnya lu lewat rumah orang ya kan. Iya. Terus petantang petenteng, gak lepas Iya. sepatu, ngomong jorok. Wajar lah penghuninya marah. Ya udah. Ya udahlah. Kita bergerak ke cerita selanjutnya lagi. Ulala, ulala, cibiban cidewe babi. Tidak.